Jadi sebetulnya negara-negara Arab pada saat ini yang nampak di luar merdeka, sebetulnya di balik semua ini, kita perhatikan Zionis yang berkuasa melalui tangan Amerika, melalui tangan juga Inggris. Ya. Ulama-ulama Saudi pada saat ini untuk menjaga kepentingan dan keamanan mereka, mereka mendukung pemerintahan Saudi secara membuta. Demi kekuasaan, demi juga kedudukan yang mereka pertahankan. Jadi kalau seandainya rakyat Yahudi di Palestina hidup bersama-sama damai, tidak melakukan pelanggaran, mereka juga menjaga hak-hak asasi manusia, tidak ada hak bagi kita untuk mengusir mereka. Tapi yang menjadi musuh kita Zionis yang zalim. Begitu juga orang-orang Islam yang zalim musuh kita. Jadi Saudi Arabia, ya, begitu pula negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Zionis menganiaya saudara kita, itu merupakan musuh umat manusia. Bukan hanya musuh kaum muslimin, tapi musuh umat manusia. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah, dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di bawah naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Berkaitan dengan Palestina, di tengah genosida yang terus berlangsung di Gaza, justru inisiatif paling nyata untuk memecah blokade Israel itu hadir dari gerakan rakyat sipil internasional, bukan dari pemerintah negara-negara Islam. Tahun 2025 lahir gerakan Global Sumut Flotilla, koalisi kemanusiaan lintas negara, yang terdiri dari Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza, Maghrib Sumut Flotilla, dan Sumut Nusantara, yang berlayar membawa makanan, obat-obatan, serta perlengkapan medis untuk membuka jalur laut menuju Gaza. Ironisnya, istilah sumut sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan dan daya tahan dalam pengepungan. Tapi semangat ini justru diwujudkan oleh masyarakat sipil global, sementara banyak negara muslim memilih diam, terbatas pada pernyataan politis, atau sibuk dengan kepentingan diplomatik. Pertanyaannya, apa arti ukhuwah dan solidaritas jika bantuan konkret justru digerakkan oleh rakyat dunia, bukan oleh pemerintahan yang mengaku membela Palestina? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyad. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin al-mazlumina fi Gaza وفي جميع أنحاء فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم
Rabbana afrigh 'alaihimus sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apabila kita menyaksikan sikap negara-negara Arab ketika mereka menyaksikan solidaritas kemanusiaan. Saya tidak mengatakan solidaritas kaum muslimin, tapi solidaritas kemanusiaan yang bersama-sama berlayar dari Tunisia untuk melakukan dan memecahkan blokade terhadap rakyat Gaza yang mengalami penderitaan, pembantaian, penganiayaan yang dilakukan Zionis Israel di mata dunia. Bahkan Liga Bangsa-Bangsa menyaksikan. Tapi di mana keadilan? Dan kita bertanya-tanya juga di mana solidaritas kaum muslimin di saat mereka menyaksikan saudara-saudara mereka yang teraniaya. Padahal Nabi bersabda, al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Orang yang beriman adalah saudara orang yang beriman. Dia tidak mungkin akan menganiaya saudaranya yang beriman. Dan tidak mungkin juga akan meninggalkan saudaranya yang teraniaya tanpa memberikan bantuan. Hingga Nabi mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka bukan dari mereka. Ini pernyataan Nabi. Nabi menggambarkan kesatuan orang yang beriman, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang yang beriman bersama orang yang beriman laksana bangunan yang saling topang menopang. Tapi yang menyedihkan ternyata yang memberikan dukungan, yang berjuang untuk membebaskan saudara-saudara kita di Gaza dari blokade dan kejahatan serta kebiadaban Zionis, justru kebanyakan mereka merupakan NGO-NGO dan pergerakan yang digerakkan oleh orang-orang di luar Islam. Sampai mereka ketika tiba di Rafah mengatakan bahwa kami datang untuk menolong saudara-saudara kalian, sesama kaum muslimin. Kenapa kami dihalangi di Rafah untuk masuk menuju Gaza? Dan kita saksikan dengan mata kepala kita bagaimana para pejuang yang berjuang untuk membebaskan Gaza dari blokade, membawa bantuan makan, bukan membawa senjata, ternyata tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apa kira-kira rahasia di balik semua ini? Sebetulnya jawabannya sederhana sekali. Orang-orang beranggapan bahwa negara Arab ini merupakan negara yang merdeka. Padahal sebetulnya mereka bukan negara yang merdeka. Semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka semenjak saat itu juga negara-negara Arab telah kehilangan kemerdekaan mereka. Apalagi semenjak League Nation menyerahkan mandat kepada Inggris untuk membimbing, membantu negara-negara yang atau berada di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah untuk menuju kemerdekaan. Termasuk wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Ini semenjak berakhirnya peperangan dunia pertama pada tahun 1918. Begitu pula semenjak deklarasi Balfour. Karena Yahudi membantu Inggris keluar dari pengepungan Jerman dan berhasil menang, maka sebagai balasan Inggris menjanjikan untuk menyerahkan tanah Palestina bagi Zionis Israel. Semenjak Inggris diserahkan mandat untuk membantu rakyat Palestina menuju kemerdekaan, yang dilakukan bukan mendukung rakyat Palestina, malah membantu imigran Yahudi dari berbagai macam negara Eropa dari Amerika untuk berbondong-bondong datang berkunjung menuju ke Palestina. Tapi dengan nama yang indah. Dengan nama yang indah. Mandat yang diberikan untuk Israel oleh League Nation. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, rakyat Palestina mulai merasakan betul-betul
Para imigran datang, pertama-tama mereka datang dengan lemah lembut, tapi lama-kelamaan ternyata mereka setelah membeli tanah rakyat Palestina satu demi satu, rumah demi rumah, tak lama kemudian mereka merasa menjadi tuan rumah. Dan mereka menganggap bahwa rakyat Palestina merupakan orang-orang asing dan tamu. Karena tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam suratul Maidah ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, hendaklah kalian masuk menuju tanah yang telah dijanjikan untuk kalian. Tapi ternyata mereka menolak karena penduduk Palestina pada saat tersebut merupakan penduduk yang kuat. Maka mereka tidak berani untuk masuk. Mereka mengatakan sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, kami siap untuk masuk. Nabi Musa menasihati mereka. Begitu juga Harun. Agar mereka bersabar, bila mereka masuk ke dalam kota tersebut, pasti mereka akan meraih kemenangan. Ternyata jawaban mereka, bahwa sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut sampai mereka keluar. Maka silahkan kamu, wahai Musa, pergi bersama Tuhanmu untuk berperang, kami menunggu di luar. Kalau kalian sudah menang, kami akan masuk. Akibat dari ucapan mereka, Allah mengutuk mereka. Terlunta-lunta di tengah-tengah padang pasir selama 40 tahun. Baru pada masa Yusha bin Nun mereka berhasil mengambil alih tanah Palestina. Tapi setelah wafatnya Yusha kembali mereka merusak. Akhirnya datanglah Goliath menguasai tanah Palestina kembali dan menindas dan melakukan kerusakan. Sampai datang Daud kembali membebaskan tanah Palestina. Masa kejayaan mereka pada masa Sulaiman, setelah Sulaiman wafat, Bani Israel meninggalkan kitab Allah. Mereka tenggelam dalam sihir, tenggelam dalam kerusakan hingga datang Nebukadnezar menghancurkan mereka, menggiring laki-laki mereka sebagai budak, wanita-wanita mereka dipermalukan. Kemudian datang Cyrus, berhasil membebaskan kembali mereka. Tapi tidak lama kemudian mereka mengalami kehancuran kembali pada masa Alexander Al-Makedonia yang membakar kitab Taurat hingga hilang. Dan kembali mereka menulis sesuai dengan hafalan mereka. Kembali mereka keluar dari krisis, tahu-tahu pada tahun 70 Masehi mereka mengalami pembantaian di tangan Titus Raja Romawi. Ini nasib orang-orang Yahudi ketika mereka ingkar. Allah mewariskan tanah Palestina bukan untuk orang-orang Yahudi secara khusus, tapi untuk yang beriman dari mereka. Bukan secara umum untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk orang-orang yang beriman dari kalangan mereka. Begitu juga kota suci Mekah, Madinah, termasuk Yerusalem, Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman. Karena yang membangun tanah Yerusalem adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Ishak. Yang membangun kota suci Mekah adalah Ibrahim bersama Ismail. Allah perintahkan agar Ibrahim dan Ismail mensucikan kota suci Mekah agar betul-betul dapat menjadi tempat bagi orang yang ruku, sujud, dan beriktikaf di tempat tersebut menghadap ke hadapan Allah. Allah bukan berikan kota Mekah, Madinah untuk rakyat Saudi Arabia, tidak. Untuk orang-orang yang beriman yang bisa menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka negara Arab telah berubah menjadi negara-negara yang berada di bawah mandat yang diberikan kepada Inggris. Lalu Inggris mulai memecah belah negara Arab menjadi negara-negara kecil. Lahirlah pada saat itu seperti Kuwait, Emirat Arab, kemudian lahir juga Saudi Arabia, Qatar, kemudian yang terakhir Bahrain, yang diserahkan oleh Syah Iran. Sebagai apa? Sebagai bentuk kerjasama antara Syah Iran dan junjungannya. Karena Iran juga bukan merupakan negara merdeka dalam arti yang sebenarnya. Semenjak ayahnya jatuh karena bekerja sama bersama Nazi, semenjak saat itu Syah Iran berubah menjadi antek mereka. Termasuk Irak. Jadi sebetulnya negara-negara Arab pada saat ini yang nampak di luar merdeka, sebetulnya di balik semua ini kita perhatikan
Zionis yang berkuasa melalui tangan Amerika, melalui tangan juga Inggris. Ya. Oleh karena itu tak heran selalu Amerika memberikan dukungan kepada Zionis. Bahkan 70% biaya perang yang dikeluarkan oleh Zionis itu dikeluarkan oleh Amerika berdasarkan keputusan Trump. Oleh karena itu mereka mengatakan apa kami akan membayar pajak yang digunakan untuk melakukan pembantaian, genosid di tengah-tengah rakyat Palestina. Ini yang membuat mereka geram terhadap Trump. Begitu juga negara-negara Eropa, Inggris berhutang budi kepada Zionis. Bahkan tidak lepas daripada cengkeraman Zionis. Jadi kalau seandainya Zionis melakukan kejahatan pembantaian terhadap saudara mereka di Palestina, menurut mereka sungguh merugikan kalau mereka harus turun tangan, memberikan dukungan yang akan membawa dan mengancam kepentingan mereka dan monarki mereka. Termasuk Mesir pun bukan negara merdeka, walaupun sepintas merdeka di luar, tapi sebetulnya bukan negara merdeka karena pemerintahan Sisi dapat tegak karena dukungan mereka. Kita tidak berbicara mengenai rakyat, kita bicara mengenai pemerintahan. Nah, kalau berbicara mengenai rakyat, rakyat sebetulnya ingin membantu saudara-saudara mereka di Gaza. Ada yang berani bersikap dengan tegas, ada yang tidak berani bersikap tegas. Oleh karena itu Saudi Arabia pun termasuk yang berupaya meredam dukungan yang mau diberikan oleh rakyat terhadap Palestina. Sedangkan ulama-ulama Saudi pada saat ini untuk menjaga kepentingan dan keamanan mereka mendukung pemerintah Saudi secara membuta. Demi kekuasaan, demi juga kedudukan yang mereka pertahankan. Jadi kalau berbicara mengenai solidaritas Islam, kenapa sampai saat ini tidak kunjung datang untuk membantu saudara mereka di Gaza? Karena memang negara-negara Arab yang mengelilingi Gaza tersebut sudah lama kehilangan kemerdekaan mereka semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, dan mereka menjadi antek-antek Zionis, begitu pula antek-antek Inggris. Sebagai contoh, kita saksikan bagaimana Israel pada tahun 1948 melakukan pembantaian di satu tempat yang dekat dengan Al-Qudus, yaitu Dair Yasin. Mereka melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina dan permukiman mereka. Padahal sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan pada saat tersebut, perjanjian untuk tidak saling mengganggu antara rakyat Palestina dan para pemukim Zionis. Tapi ternyata seperti yang Allah katakan, la yarqubuna fi mu'min illan waladimah. Mereka tidak pernah menjaga sama sekali perjanjian mereka. Mereka bahkan tidak peduli dalam menyikapi orang-orang yang beriman ini, baik itu perjanjian, kesepakatan, bahkan hubungan apapun mereka tidak pedulikan kecuali kepentingan mereka. Pada tahun 48 di bulan April mereka melakukan pembantaian. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang dilakukan Inggris yang menerima mandat? Apa yang dilakukan juga PBB pada saat tersebut? Ternyata setelah pembantaian tersebut, mereka melakukan drama, lalu PBB mengeluarkan keputusan untuk membagi Israel menjadi dua negara. Negara Palestina dan negara Israel. Di bagaimana PBB yang dengan mudah mengeluarkan resolusi bagi negara yang dianggap melakukan pelanggaran seperti terhadap Irak dan lain sebagainya. Tapi terhadap Israel, PBB kehilangan taring dan gigi. Maka pada saat tersebut, kita saksikan bagaimana PBB merencanakan untuk membagi Palestina menjadi dua negara. Seperti yang sekarang kita saksikan. Ini bukan masalah baru. Lalu kita bertanya-tanya, apakah Zionis akan menghormati kesepakatan dan perjanjian yang mereka buat? Karena pada tahun 48, mereka melakukan pelanggaran, pembantaian, pembunuhan terhadap anak-anak, bahkan pemerkosaan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan biadab, tapi semua ini tidak terlihat baik oleh PBB, oleh Inggris, dan negara-negara yang lain. Tapi kita saksikan bagaimana gerakan kemanusiaan menggerakkan dunia pada saat itu mengecam perbuatan Zionis, termasuk saat ini. Kita saksikan, ternyata tanpa kita berbicara mengenai agama, banyak manusia-manusia di belahan dunia ini yang hati mereka tergerak, hati mereka sakit melakukan kebiadaban yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel.
Kita saksikan Kolombia. Ternyata bersikap tegas mengeluarkan pernyataan yang betul-betul pedas hingga akhirnya Trump mencabut visanya, dikeluarkan dari Amerika. Bahkan kita saksikan para utusan Palestina tidak diizinkan untuk masuk karena tidak memiliki visa. Trump tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Jadi semua kebohongan, semua permainan yang dilakukan saat ini sama dengan apa yang terjadi pada tahun 1948 ketika rakyat Palestina terusir dari tempat kediaman mereka. Lalu koalisi dari negara-negara Arab yang menyatakan perang terhadap Zionis pada saat tersebut mengatakan kepada mereka, silakan kalian keluar menyelamatkan diri kalian. Kami akan berperang, begitu kami menang kalian kembali ke tempat kalian kembali. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan koalisi yang terdiri dari berbagai macam negara Arab, mereka mengadakan kesepakatan bersama Zionis. Akhirnya yang meninggalkan tanah tersebut tidak pernah kembali. Dan sekarang mereka akan melakukan hal yang sama terhadap rakyat Gaza. Mereka mengatakan kalian hijrah terlebih dahulu meninggalkan Gaza. Allah tidak perintahkan kalian untuk mempertahankan Gaza, tapi Allah perintahkan kalian untuk berhijrah menyelamatkan diri kalian. Begitu mereka keluar, Israel akan masuk kembali, rakyat Palestina kehilangan negeri mereka. Ini semua dilakukan oleh negara-negara Arab. Dari mulai tahun 48, begitu pula kita saksikan bagaimana mereka melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap menjadi lawan mereka. Termasuk diantaranya Raja Abdullah ditembak di Baitul Maqdis. Yaitu kakek Raja Hussein. Termasuk ayah Raja Hussein. Yang serius berperang menghadapi Israel. Kemudian ditegur, digulingkan dari kekuasaannya, dituduh dia orang yang tidak waras dan gila. Kemudian dibuang ke rumah sakit jiwa di Mesir. Karena banyaknya pengunjung dipindahkan menuju Turki. Jadi kita saksikan bagaimana pengkhianatan negara-negara Arab terhadap Palestina. Dan kita saksikan bagaimana banyak pernyataan dari pihak rakyat Saudi Arabia. Tokoh-tokoh mereka mengatakan, kenapa Netanyahu tidak menghabisi mereka, tidak membunuh mereka, hingga kita istirahat dari gangguan-gangguan rakyat Palestina. Jadi mulut mereka berbicara mendukung Palestina, padahal sebetulnya mereka mengharapkan agar Palestina hilang dari peta dunia. Mereka bisa duduk bersama Israel, hingga tidak heran Emirat Arab sudah mengadakan kesepakatan bersama Israel. Hubungan. Begitu juga negara-negara Arab yang lain termasuk Saudi Arabia. Bahkan tokoh mereka berjoget bersama tokoh-tokoh Zionis di tengah-tengah pembantaian yang berlangsung di negara Arab. Jadi dalam hal ini, kalau negara-negara Arab tidak memberikan dukungan bantuan terhadap saudara mereka di Palestina, karena memang semenjak lama negara tersebut telah kehilangan kemerdekaan dan kedaulatan mereka, ini merupakan negara-negara boneka, di belakang mereka adalah Zionis bersama Inggris, bersama Amerika. Jadi tidak perlu heran dalam hal ini. Baru-baru ini kan ada banyak yang merekam di rudal-rudal melintas di atas kota Madinah dan Masjid Nabawi. Bahkan ada yang jatuh di wilayah Uhud. Tapi tidak ada keterangan ini rudal dari mana menuju mana, yang menembak siapa, senyap dan sunyi. Bapak dengar hal ini nggak? Ya, kita dengar masalah ini. Kira-kira pada tanggal 12 September. Jadi rudal yang datang dari Yaman menuju Israel dicegat oleh sistem pertahanan Saudi Arabia. Sebelum tiba di tujuan hingga jatuh di wilayah Uhud. Saudi Arabia bungkam dan tidak menceritakan hal ini karena mereka malu apabila diketahui mereka mencegat rudal yang datang dari Yaman. Tujuannya untuk membantu saudara mereka di Gaza meringankan beban mereka dengan penderitaan yang jatuh pada Israel. Sebetulnya hal ini tidak heran. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa Saudi Arabia bukan negara merdeka. Bahkan kita tahu ya, dalam sebuah buku yang bernama Britania wa Ibn Saud yang ditulis oleh seorang penulis terkenal yang dibunuh oleh pihak Saudi Arabia. Ada sebuah kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Saud bersama Roosevelt, bersama juga Churchill di terusan Suez setelah peperangan dunia kedua. Abdul Aziz bin Saud dalam tulisan tersebut sampai sekarang dokumentasinya masih ada. Silakan buka Britania wa Ibn Saud.
yang artinya Britain bersama Ibn Saud bekerja sama dari mulai awal. Kekuasaan Ibn Saud itu berhasil dan sukses karena dukungan Inggris. Dan sebelumnya mereka menawarkan kepada Syarif Hussein, penguasa Hijaz, untuk menyerahkan tanah Palestina kepada Inggris setelah deklarasi Balfour. Tapi Syarif Hussein menolak. Akhirnya Syarif Hussein diperintahkan keluar dari wilayah Jeddah. Ya. Setelah itu mereka memberikan dukungan kepada pihak Saudi Arabia untuk menguasai wilayah Hijaz. Sebagai imbalannya, ada dokumentasi yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Saud, la mania indi min i'ta Filastin al-miskin lil Yahud kama tarahu Britania al-Uzma. Tidak ada halangan bagi saya untuk menyerahkan Palestina bagi Inggris sebagaimana yang dikehendaki oleh Britania al-Uzma, Britain yang agung. Ini merupakan dokumentasi yang ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Saud. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan perang mereka, kecaman yang dilakukan Saudi Arabia terhadap Zionis itu hanya merupakan basa-basi untuk menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Dan kita tahu bagaimana peran Abdul Aziz bersama Lawrence of Arabia. Siapa yang memberikan bimbingan, nasihat militer kepada pasukan Saudi Arabia untuk bisa mengalahkan kekuatan Utsmani pada saat tersebut. Bahkan Inggris menawarkan kepada Abdul Aziz bin Saud apabila dia tidak memberikan dukungan kepada pasukan Utsmani untuk menyerahkan wilayah Hijaz kepada mereka. Jadi tidak heran kalau Yaman melakukan serangan kepada Zionis dianggap oleh Saudi Arabia menyerang junjungan mereka. Yang memberikan mereka kekuasaan, yang memberikan mereka dukungan, perlindungan, bahkan perlu diketahui dari berita yang cukup populer bahwa operator yang mengendalikan sistem radar di Saudi Arabia, termasuk operator juga yang mengawasi seluruh pertahanan dan serangan, termasuk mencegat rudal yang datang dari Yaman, operator tersebut bukan merupakan rakyat Saudi Arabia, tapi merupakan operator yang datang dari pihak Zionis. Jadi tidak perlu heran kalau pada saat ini kita menyaksikan bagaimana kebiadaban Saudi Arabia, bahkan penangkapan mereka terhadap orang-orang yang menentangkan kebijakan Saudi Arabia karena bersikap berpangku tangan menghadapi saudara mereka di Gaza. Jamaah haji yang menunjukkan sikap dukungannya atau berpakaian dengan pakaian yang berlambangkan Palestina mereka tangkap secara terang-terangan. Begitu juga pengumpulan dana yang mendukung Gaza mereka tangkap. Lalu mereka mengambil dana dan dukungan yang mereka berikan untuk rakyat Palestina yang terdapat di tepi barat dengan alasan mereka merupakan rakyat Palestina yang siap untuk berdamai bersama Israel. Jadi kejahatan Saudi Arabia bukan merupakan hal yang baru. Begitu juga Emirat Arab. Merupakan negara-negara yang diatur, dikemudikan oleh pihak Inggris. Karena tanpa dukungan dari pihak Inggris, tidak mungkin kerajaan mereka akan bertahan. Bagi mereka Islam hanya sholat, puasa di bulan Ramadan, berumrah, berhaji, orang beramai-ramai berkumpul, itu merupakan agama. Adapun beragama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, itu merupakan hal yang tidak masuk dalam benak mereka. Oleh karena itu dengan mudah mereka berkhianat. Dengan mudah mereka memerintahkan saudara mereka di Gaza untuk meninggalkan Gaza. Karena di hati mereka tidak terdapat sama sekali iman dan kecintaan atas dasar iman. Yang ada kecintaan atas dasar kepentingan. Wallahu a'lam. Bah, pertanyaan terakhir, apakah ujung dari kisah Palestina dan Israel ini akhir zaman? Kemudian lanjut ke pada tahap Imam Mahdi. Lalu bagaimana dan apa peran kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan tetap ini sampai akhir zaman sekelompok dari umatku yang tegak dalam membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Kalau pada saat ini kita saksikan saudara kita di Gaza, begitu juga Yaman. Kemudian Hizbullah terdapat di Lebanon, Iran, yang dimusuhi oleh negara-negara barat termasuk Amerika atas kehendak dari Zionis sebagaimana permintaan Netanyahu. Kita menyaksikan bahwa perlawanan terhadap Zionis
dan dominasi dari kaum kapitalis ini cukup dahsyat dan kuat, sedangkan umat Islam lemah. Betul, kalau kita lihat dari sisi ini, umat Islam pada saat ini lemah. Dari sisi persenjataan, dari sisi teknologi, ya, dari persatuan juga. Kita saksikan bagaimana umat Islam begitu rapuh. Tapi mereka lupa, di balik semua ini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu yumhil wa la yuhmil. Artinya mereka, Allah SWT mengulur. Melihat siapa kira-kira di antara mereka ini yang betul-betul beriman, dan siapa di antara mereka yang berkhianat. Karena tanpa ada kejadian ini tidak mungkin akan dapat dipisahkan siapa yang betul-betul jujur dan siapa yang berkhianat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka akan ditinggalkan Allah, cukup mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dari mulai Nabi Allah Nuh, bagaimana umatnya menghadapi ujian, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Selama 23 tahun, pernahkah Nabi beristirahat dari perjuangan? Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah akan mengetahui dan memberitahukan siapa orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa-siapa yang berdusta hanya di mulut, tapi hati mereka, hidup mereka tidak mencerminkan keimanan. Begitu juga dalam surah Al-Imran, Allah menerangkan, maka Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan keadaan kalian ini seperti ini. Bercampur di antara yang hak dan yang batil. Bercampur di antara orang yang beriman dan orang-orang yang berkhianat. Sekali-kali mustahil. Maka Allah liyadharal mu'min ala ma antum alaih. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman seperti keadaan kalian saat ini. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Hingga Allah pisahkan yang busuk dari yang baik. Kalau emas untuk memisahkan dari unsur yang lain dibakar, maka dia akan terpisah antara emas dan bukan emas. Orang yang beriman melalui ujian akan terpisah nanti siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Nah, dengan adanya peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi pada saat ini, bagaimana nasib saudara-saudara kita di Gaza, begitu pula di Libanon, begitu pula di Yaman, begitu pula yang terjadi di Iran. Kita saksikan bagaimana orang yang sungguh-sungguh berjuang demi saudara mereka di jalan Allah, itu berkhianat. Itu berkhianat. Sedangkan orang yang berkhianat dianggap sebagai pahlawan perdamaian. Saudi Arabia mengatakan bantuan Saudi Arabia untuk Palestina, bantuan yang menghidupkan mereka. Tapi bantuan yang diberikan Iran, yang diberikan Yaman, yang diberikan Hizbullah, bantuan yang menjerumuskan mereka menuju ladang kematian. Ini tuduhan mereka. Bagaimana pembantaian yang disaksikan oleh saudara kita di Gaza? Kejahatan terhadap kemanusiaan yang diperbuat Zionis. Kenapa mereka tidak soroti? Malah mereka soroti bantuan yang datang dari saudara-saudara mereka yang tulus membela bukan karena mengharapkan sesuatu. Jadi dengan adanya ujian ini, terlihat siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang tidak beriman. Begitu sampai puncaknya, Allah akan turun tangan. Turun tangan dengan berbagai macam kebijakan yang tidak akan terlintas dalam benak kita. Kemudian pada saat itu, insya Allah akan tampil Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan. Jadi jangan dianggap untuk memerangi orang Yahudi. Karena tidak semua orang Yahudi melakukan kejahatan. Untuk memerangi orang-orang yang zalim, membela orang-orang yang mazlum. Dan perlu kita ingatkan bahwa kita sebetulnya tidak antipati terhadap rakyat Yahudi. Jadi kalau seandainya rakyat Yahudi di Palestina hidup bersama-sama damai, tidak melakukan pelanggaran, mereka juga menjaga hak-hak asasi manusia, tidak ada hak bagi kita untuk mengusir mereka. Tapi yang menjadi musuh kita Zionis yang zalim. Begitu juga orang-orang Islam yang zalim musuh kita. Jadi Saudi Arabia, ya, begitu pula negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Zionis menganiaya saudara kita, itu merupakan musuh umat manusia.
Bukan hanya musuh kaum muslimin, tapi musuh umat manusia. Jadi kita bukan pejuang-pejuang yang rasis, tapi perjuang demi menegakkan keadilan. Begitu pula Imam Mahdi masa akan datang. Jadi kalau orang bertanya apa yang kita harus lakukan dalam saat ini, hendaknya kita selalu betul-betul berjalan di atas kebenaran, keadilan, tidak berpihak kepada mereka-mereka yang berkhianat melakukan kezaliman, apapun tantangan cobaan yang kita hadapi. Jangan kita tergiur melihat kemegahan mereka, bangunan yang mereka bangun, kesejahteraan yang mereka rasakan dalam perbuatan khianat. Tapi orang yang beriman dalam kebenaran, dia sebetulnya orang yang bersama Allah. Bahkan bersama seluruh alam semesta. Hingga dia mayoritas walaupun seorang diri. Karena alam seluruhnya tunduk pada Allah. Tapi orang-orang yang boleh, bagaimanapun besar dan kuatnya, ketahuilah bumi ini di tengah-tengah alam raya kecil tidak berarti. Oleh karena itu pesan Rasul adalah mengingatkan kita untuk selalu bersama kebenaran. Karena bersama kebenaran, Allah janjikan kemenangan dunia dan akhirat. Tapi bersama kebatilan, kita akan menuju kehancuran dunia dan akhirat. Jadi hendaklah kita selalu bersama orang-orang yang benar, berkumpul bersama mereka, selalu mengingat Allah, dan kita memberikan dukungan pada saudara kita yang terani sesuai dengan kemampuan kita. Dengan lisan, dengan uang yang kita miliki, dengan doa, atau kita melakukan boikot terhadap manfaat dan produk-produk mereka agar tidak digunakan untuk melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan Zionis. Jadi tenang dan tenteramkan hati kita. Kemenangan tidak harus ada pada masa kita. Walaupun kita tidak menyaksikan, tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terlaksana. Ada satu ayat yang menarik. Ketika sahabat Nabi berperang bersama Nabi menghadapi musuh-musuh Islam. Jumlah mereka kecil. Persenjataan mereka terbatas. Bahkan kebanyakan mereka berjalan kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Ketahuilah, pada saat kalian melontarkan panah kalian, lembing kalian, sebetulnya yang melontarkan bukan kalian, tapi Allah. Hingga lembing mereka katakan tidak sampai, Allah sampaikan mengenai musuh yang meleset dari sasaran dengan rahmat Allah langsung mengenai musuh. Artinya kalau Allah turun tangan membantu kita, kekuatan yang kecil bisa menjadi kekuatan yang tak terlawan. Saya teringat ketika saya berangkat ke Libanon, lalu berkeliling di tengah-tengah saudara kita dari Hizbullah, kita datang memberikan bantuan. Lalu saya bertanya bagaimana kalian menghadapi persenjataan Israel yang canggih, termasuk fregat-fregat mereka yang pada saat itu mengepung perairan Libanon. Mereka mengatakan apa? Kalau seandainya menggunakan hitungan ini, tidak mungkin sama sekali. Tapi kami pada saat dalam keadaan terjepit, kami menggunakan rudal rakitan. Lalu kami membaca doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami luncurkan rudal tersebut mengenai fregat Israel dan menghancurkannya, padahal punya sistem pertahanan yang luar biasa. Israel beranggapan bahwa Hizbullah memiliki persenjataan yang canggih. Langsung mereka tarik kapal-kapal mereka. Padahal yang digunakan hanya merupakan senjata rakitan. Pada saat itu mereka yakin dengan firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Sesungguhnya pada saat kamu melontarkan senjata kamu, bukan kamu yang melontarkan, sebetulnya Allah. Kamu berusaha, Allah sampaikan mengenai sasarannya. Sampai panah yang meleset mengenai sasaran. Jarak yang jauh yang tidak tercapai mengenai sasaran, semua dengan kekuatan Allah. Oleh karena itu yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang yang beriman dan bersabar. Dan Allah tidak akan membiarkan kondisi umat Islam seperti ini hingga Allah pisahkan di antara mereka-mereka yang benar dan mereka-mereka yang berdusta. Insya Allah kemenangan tidak akan lama lagi. Baik kita masih hidup ataupun anak-anak kita di belakang hari. Tapi ingat, siapa yang bersama kebenaran, dialah pemenang. Karena pemenang yang sebenarnya bukan di sini. Pemenang yang sebenarnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap kita di hari kemudian nanti. Tapi siapa-siapa yang bersama kebatilan, walaupun dia merasa diri dia menang dengan kekuatannya, ketahuilah dia orang yang kalah. Dan orang-orang yang kalah akan bakal meraih kerugian dan penderitaan. Waliyahzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.